Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas materi fisika kuantum, yaitu tentang atom berelektron banyak. Teori atom Bohr dapat dengan tepat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen dari tingkat-tingkat energi elektronnya. Untuk membedakan keadaan elektron-elektron dalam suatu atom, digunakan bilangan kuantum yang pembahasannya secara terperinci. Bilangan kuantum, elektron mengelilingi inti atom menurut lintasan tertentu. Ada 4 macam bilangan kuantum yang dapat menggambarkan keadaan elektron. Yang pertama, bilangan kuantum utama N. Kedua, bilangan kuantum orbital atau azimut I. Ketiga, bilangan kuantum magnetik ML. Keempat, bilangan kuantum spin MS. Pertama, kita jelaskan bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama dalam teori kuantum bersesuaian dengan bilangan kuantum N dalam teori Bohr, yaitu menentukan energi total elektron. Energi total elektron adalah konstan, dapat bernilai berapa saja, tetapi harus negatif. Bilangan kuantum utama N sama dengan 1, 2, 3, dan tak hingga. Orbital tempat elektron disebut kulit dan diberi nama huruf besar K, L, M, N, O. Kulit dengan N sama dengan 1 diberi kulit K, kulit dengan N sama dengan 2 diberi kulit L, kulit dengan N sama dengan 3, di mana M dan seterusnya. L sama dengan NH per 2pi atau ampere. NH per 2pi dengan R itu jari-jari orbital elektron atau M. H tetapan Planck. P kecepatan orbital elektron. M massa elektron atau kilogram. N bilangan bulat, di mana nilai N sesuai dengan nama kulit seperti yang telah disebutkan. Z nomor atom. Kedua, bilangan kuantum orbital atau azimut. Bilangan kuantum orbital atau azimut I adalah bilangan kuantum yang menentukan besaran momentum sudut elektron diberi lambang huruf besar L. Nilai dibatasi oleh nilai N yang diberi bulat mulai dari 0 sampai N per 1. Misalnya untuk N sama dengan 3, nilai yang diperoleh adalah 0, 1, 2 bilangan kuantum orbital L, 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya sampai N sama dengan 1. N kaitan jari-jari, sedangkan I kaitan pemilipan elip. Besar momentum sudut elektron terhadap poros dengan persamaan koordinat Hubbard. Fisika kuantum azimut menyatakan nama subkulit menggunakan huruf kecil S, P, D, F. 4 huruf pertama berasal dari empiris, dari spektrum, dan terjadi sebelum teori dikembangkan. Subkulit S sama dengan 0, subkulit P sama dengan 1, subkulit D sama dengan 2, dan seterusnya. Subkulit dikenal sebagai orbital S tajam, kedua orbital P utama, ketiga orbital D kabur, keempat orbital F pokok. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau ML. Bilangan kuantum magnetik adalah besaran vektor
yang arahnya dinyatakan oleh kaidah tangan kanan. Untuk menyatakan arah momentum sudut, diperkenalkan bilangan kuantum magnetis, diberi lambang ml. Nilai ml dibatasi oleh nilai L, yaitu bilangan mulai dari L sampai dengan plus L. Bilangan kuantum magnetis ml sama dengan L0 plus L. Banyak nilai yang diperoleh atau jumlah orbital yaitu banyak ml. 2L ditambah 1. Arah momentum sudut dikuantitasikan dengan acuan ke medan magnet luar kuantitatis ruangan LZ sama dengan m/Hz. Keempat, bilangan kuantum spin atau MA. Pada tahun 1929, Dirac dengan teorinya menunjukkan bahwa spin elektron dapat dijelaskan oleh suatu bilangan kuantum MA yang hanya boleh memiliki nilai 1/2. Bilangan kuantum spin dinyatakan dalam MS sama dengan plus minus 1/2. Arah vektor menentukan sudut spin SZ berkaitan dengan dua orientasi yang diperoleh suatu SZ. Nilai MS sama dengan plus 1/2 menunjukkan arah spin ke atas. Putaran elektron terhadap porosnya berlawanan arah jarum jam, sedangkan nilai ME sama dengan minus 1/2 menunjukkan arah spin ke bawah. Putaran elektron terhadap porosnya searah jarum jam. Sifat-sifat atom. Pada sebagian unsur kulit atom ada yang terisi elektron dengan penuh dan ada yang tidak penuh. Kulit elektron yang tidak penuh berada pada kulit paling luar. Elektron kulit luar dinamakan elektron valensi. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi rendah. Jika subkulit telah terisi penuh, sisa elektron akan mengisi subkulit selanjutnya. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa atom-atom cenderung untuk memiliki konfigurasi seperti gas mulia, yakni memiliki keadaan yang stabil dengan cara melepaskan atau menerima elektron. Penyebab elektron di dalam suatu atom dipengaruhi oleh atom-atom lain yang berdekatan. Semakin banyak jumlah proton dan jumlah elektron sehingga saling menarik antara inti atom dan elektron-elektron akan semakin kuat. Akibat elektron-elektron lebih dekat ke arah inti, hal ini menyebabkan jari-jari atom akan semakin kecil. Sistem periodik. Sistem periodik unsur-unsur disusun berdasarkan urut jumlah elektron. Ternyata, sistem periodik ini dapat menjelaskan sifat-sifat unsur pada periodik dan golongan tertentu, dan menjelaskan asal-usulnya. Dalam suatu periode memiliki sifat-sifat yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Energi ionisasi dan elektron valensi. Pertama tuh energi ionisasi. Dalam suatu periode semakin banyak elektron dan proton, gaya menarik elektron terluar dengan inti semakin besar, jari-jari kecil. Akibat elektron suka terlepas sehingga energi ionisasi besar. Kedua, afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang terlibat saat suatu atom menerima elektron dari luar. Hal-hal yang mempengaruhi afinitas elektron sebagai berikut. A. Jumlah muatan dalam inti. B. Jarak antara inti. C. Jumlah elektron dalam atom. Ketiga, elektron valensi. Elektron
yang berperan dalam menentukan sifat-sifat fisika dan kimia adalah elektron yang berada pada kulit luar. Sekian dan terima kasih.